Ketika kamu down, pilihannya hanya dua, menyerah atau bekerja lebih keras. Lebih baik bekerja lelah tapi tidurmu nyenyak daripada kamu leha-leha banyak pikiran. Jadi lebih baik tidur dalam keadaan fisiknya lelah. Perkenalkan, nama saya Intan Queen Mahbuba, beauty konsultan dari Jember dan jabatannya sebagai direktur. Tahun 2009, waktu itu terjebak sama krim abal-abal, Mas. Terjebak krim abal-abal, lumayan breakout, parah, ke gede-gede jagung, terus habis itu juga tanya Google, makin tersesat ya. Makin tersesat namanya tanya Google. Intinya sampai tahun 2013 itu aku masih fokus sama jerawatku yang gede-gede, masih harus KB. Tahun 2013 kan kita nikah. Nah, terus habis itu posisinya pas punya anak itu. Kemudian habis itu lihat temen jualan di RW lewat BBM. Nah, kemudian habis itu beli 2 paket ceritanya. Terus habis itu ada perubahan. Setelah ada perubahan itu pengenlah jualan gitu. Syaratnya waktu itu di DRW bayar 1,5 juta cash di depan. Anda tahu dapat uangnya dari mana? Pinjam temen. Pinjam temen, jadi pinjam temen 1,5 juta buat beli paketan. Jadi DRW-nya aku sistem arisan, Mas, ngajak beberapa orang untuk paketan. Saya itu kenapa selalu posisinya ketika diajak ngomong-ngomongan sama orang yang lagi breakout, lagi apa, itu lebih nyambung gitu karena pernah di posisi itu. Pernah breakout, terus habis itu mau tanya ke orang itu siapa kita nggak tahu. Mau tanya ke dokter mahal ya. Kemudian habis itu juga kadang tanya ke orang itu juga kan orang itu merasa jijik, malah nggak ngasih solusi gitu. Nah itu jadi akhirnya pengenlah menyadarkan orang bahwa perawatan itu penting, terus perawatan yang sehat dan jangan terpengaruh sama yang namanya DIY, terus habis itu yang FYP sekarang gitu. Karena setiap orang punya skin barrier-nya masing-masing, punya kekuatan masing-masing dan riwayat skincare-nya masing-masing. Kalau suami pertama support sih ya, cuma posisinya nggak boleh ninggalin anak, cuma gitu aja. Waktu itu kan memang masih kerja sales ya. Terus habis itu juga setelah resign, itu akhirnya mama itu kaget, loh kok milih resign? Waktu itu kan jualan online itu belum suatu yang happening ya. Terus habis itu penghasilannya kan belum tentu juga gitu. Kalau pas awal itu namanya harganya DRW memang dari dulu 250 ya, kita tahu ya. Terus skincare yang offline itu harganya pasti di bawah itu. Orang akan pasti mengira begitu pakai perawatan langsung cespleng. Jadi kita harus ngedukasi bahwa perawatan itu adalah berproses gitu ya, berproses. Yang dari jerawat ya disembuhkan dulu jerawatnya, yang punya flek ya sudah harus telaten menggunakan krim malam. Nah, itu biasanya orang di situ, Mas. Jadi pengennya 250 langsung permanen gitu, putih gitu, atau 250 langsung hilang gitu masalahnya. Terus habis itu juga kita harus lebih sering-sering apa sih kelebihan produk kita dari produk lain, karena harga segitu kan orang pasti pengennya itu yang harga ada pasca jualnya. Jadi cari beauty konsultan yang benar-benar bisa mandu, cari beauty konsultan yang benar-benar enak diajak ngomong gitu pastinya, karena ada pasca jual di situ, karena harganya kan waktu itu agak lumayan wow gitu ya. Waktu itu pikiranku ketika lulus dari SMA maunya kerja ya, Mas, ya, kerja, dapat rezeki, terus habis itu disisihkan untuk mama. Mama kebetulan pengontrak selama beliaunya menikah ya. Jadi pikiran saya cuma satu, pengen mama itu setidaknya tidak berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya waktu itu ya. Tapi qadarullah ketemu DRW-nya masih di tahun 2016 gitu ya. Jadi masih ada perjuangan di awal-awal itu. Jadi kalau pas awal-awal di 2013 saya juga ngontrak, otomatis sama suami ngontrak, sesusah apa ya ngontrak, terus habis itu kerja, kita dua-duanya kerja. Jadi anak itu dititipin pagi dibawa ke rumah utinya ya, karena mama kan yang pengen penghasilan dari saya ya, jadi dititipin ke utinya, nanti jam 5 dijemput. Belum lagi kalau lagi jam 5 itu hujan, jadi anakku yang pertama itu pakai mantel, terus habis itu juga kehujanan, tiap minggu sakit, Mas. Uang modal nggak bisa diumek-umek kalau saya. Uang modal nggak bisa diumek-umek, baru laba itu saya ambil juga sebagian. Jadi perhitungannya tuh sama Pak suami 30% ketika ada laba utuh, itu ditambahkan lagi untuk modal. Jadi buat biar bisa berkembang. Nah baru yang sisanya nanti ya entah untuk yang lain-lain gitu. Jadi kalau saya lebih suka ketika dapet tim, itu beliaunya sendiri yang menawarkan diri bagaimana. Nah terus habis itu kita masukin ke grup. Kalau zaman dulu grup Facebook. Jadi nanti setiap bulan saya adakan kayak misalnya
misalnya bikin draft gitu, cara penggunaan skincare yang benar, kemudian habis itu apa-apa. Kadang juga live di grup Facebook itu sendiri. Nah, kalau sekarang kan ada WA. Jadi di WA, kemudian habis itu untuk beberapa member yang jauh itu saya sediakan baik brosur untuk penggunaan produk, kemudian habis itu juga kayak misalnya fasilitas misalnya kayak TikTok aku kan memang untuk edukasi ya. Jadi benar-benar benar-benar untuk coaching sendiri. Terus habis itu juga ada jalur japri, makanya ada nomor untuk customer, ada nomor untuk pribadi langsung ke saya. Jadi seolah-olah yang kelihatan kerja saya, padahal enggak. Padahal yang lebih di belakang manajemen saya, bahkan itu suami semua yang handle. Mama selama 32 tahun kontrak, baru 2 tahun kemarin udah dapet rumahnya ya. Kemudian habis itu hadiah buat mama juga umroh baru tahun kemarin ya. Terus habis itu sepeda motor Scoopy masih ada sampai sekarang. Terus habis itu mobilku, saya rasa masih ada yang lain, cuma posisinya nggak bisa disebutin ya, kayak misalnya perangkat HP atau untuk properti biar bisnis ini makin long life ya. Karena ada investasi di situ kan pastinya kayak perangkat elektronik yang harus di-upgrade. Kemudian habis itu kayak misalnya juga harus ikut seminar-seminar, kadang kan juga itu ada biaya. Mungkin nggak sampai jutaan, tapi saya menyisihkan uang untuk membeli buku, Mas. Ya namanya kita kan manusia berkembang ya. Ya kita harus update dari buku ya. Awal sih pertama mungkin ada yang langsung kaget ya, karena begitu tahun 2000 berapa itu kita ke Thailand, 2019 itu ke Thailand, itu kaget. Maksudnya diem di rumah aja, tapi kok tiba-tiba ke luar negeri sama 2 anakku waktu itu tak ajak semua. Kemudian habis itu di tahun 2020 yang waktu ada COVID itu aku baru pulang umroh ya. Jadi di tahun 2016 baru mulai ya Mas ya. Di tahun 2020 udah berangkat umroh gitu. Pasti akan kaget ya. Loh kok sudah berangkat umroh gitu. Kalau masalah kayak persaingan dagang, kayak ada produk viral gitu ya, produk viral itu saya anggap suatu edukasi buat kita. Jadi kalau saya itu biasanya gini, ketika ada produk viral harga sekian, itu bahwa produk DRW Skincare dengan harga sekian, itu masyarakat otomatis sudah teredukasi. Oh ini loh harga normal untuk sebuah skincare gitu. Atau biasanya kalau untuk produk viral, tapi kan kelebihannya di DRW Skincare kita kan mengedukasi secara gratis, kemudian habis itu ada pasca jual di situ, melayani, masih ada konsultasi ya. Kita jualan itu branding diri ya. Jadi kalau di DRW Skincare dari dulu brandingnya adalah beauty konsultannya adalah pengguna produk DRW Skincare. Jadi waktu saya live itu saya pasti menggunakan produknya, kemudian cara penanganan produknya, dan juga pasti interview sama pelanggan-pelanggan. Jadi ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan selama penggunaan produk. Gimana pun juga beauty konsultan adalah membranding dirinya sendiri dulu. Kalau kamu sudah membranding dirimu sendiri sebagai penjual, apapun yang kamu jual itu pasti akan laku. Kalau kisah unik dari pelanggan kali ya. Oke, jadi kalau waktu itu sempat kaget ya. Jadi penanganan jerawat itu biasanya kalau saya untuk jerawat sudah saya jadwal. Ini atur pola makannya seperti ini, pola istirahatnya seperti ini. Jadi nanti pola hidupnya akan seperti ini. Kalau misalnya berketombe nanti saya saranin harus mandi seperti apa gitu Mas. Sampai di situ. Terus habis itu ini sudah dilakuin semua sampai di 3 bulan penggunaan produk. Gak ada perubahan yang signifikan. Akhirnya ya sudah Mbaknya kesini tapi facial treatment ya gitu. Ya itu baru tahu ternyata ceritanya jerawatnya nggak sembuh-sembuh karena ada tangan orang lain. Jadi kayak modelnya di magis gitu loh, sama yang lamarannya ditolak gitu loh sama mbaknya gitu. Itu lumayan waktu itu, akhirnya harus sampai 1 tahunan aku nyembuhinnya. Jadi balik lagi ya, ternyata nggak cuma pola kebersihan dirinya yang dijaga, pola makannya, ternyata ada faktor X ya di situ. Apalagi kita tinggal di Jawa Timur ya. Saya rasa itu yang unik ya. Jadi skincare itu bukan untuk merubah semua penampilan enggak, tapi menjaga biar tetap stabil atau setidaknya yang namanya penuaan itu bisa diperlambat gitu ya. Ada sebuah cerita ini Mas ceritanya. Jadi beliau itu datang dengan keadaan kondisi flek lumayan agak parah. Beliau itu motivasi waktu perawatan itu apa? Anaknya. Jadi anaknya beliau itu masuk kuliah, anaknya sering dipanggil ke podium karena terima penghargaan. Jadi beliaunya itu pengen perawatan karena ibu-ibu dari teman-teman anaknya itu bersih-bersih Mas, sedangkan ibunya kan petani. Nah, jadi otomatis beliaunya itu pengen perawatan karena biar anaknya ketika bawa ibunya ke podium itu sama dengan temannya gitu.
Jadi apa ya, memberikan positive vibes gitu ya ketika orang sudah mencapai goalnya gitu. Oh iya Mbak, alhamdulillah aku nikahan kemarin kulitnya udah cerah, bagus panduannya Mbak Intan. Sering juga pas live itu juga kalau ngikutin panduannya Mbak Intan, kalau penggunaan masker seperti ini ternyata hasilnya lebih bagus dan lebih jadi tidak boros dan tidak mubazir gitu. Oke, yang pertama pasti ngangkat derajat orang tua ya. Jadi dari mama yang single mom, terus habis itu sekarang sudah ada tempat tinggal, adik-adik sekarang sudah ya dengan prestasinya mereka masing-masing mampu mengangkat dirinya mereka masing-masing ya. Kemudian habis itu pastinya suami ya. Jadi kalau saya lagi down itu pastinya yang ada di samping saya tuh suami gitu ya. Jadi udah beliaunya ya cerita sedikit ya Mas ya, cerita sedih. Jadi kalau suami itu kan memang bukan dari Jember ya, dari sini merantau ninggalin yang ada di rumah, intinya berkorban nemenin saya di sini. Kok untuk nurut atau untuk ngikutin apa kata suami itu saya juga harus ngikutin maunya dia karena beliaunya sudah meninggalkan tempat dianya nyaman di sana, terus harus ngerantau bareng saya gitu. Terus ya pasti anak-anak ya Mas gitu. Jadi nggak pengen anakku posisinya seperti saya dulu, nggak ada waktu mainnya, harus bantu orang tua, masih harus kebebanan nyari biaya sekolah. Ketika kamu down, pilihannya hanya dua, menyerah atau bekerja lebih keras. Lebih baik bekerja lelah tapi tidurmu nyenyak daripada kamu leha-leha banyak pikiran. Jadi lebih baik tidur dalam keadaan fisiknya lelah gitu.